pada tanggal 18 sampai 20 Desember itu Munas Dewan Koperasi Indonesia, dan Munas itulah yang sangat bersesuai dengan konstitusi. Kenapa? Karena Munas Dekopin itu dihadiri oleh 30 Dekopinwil dari 34 Dekopinwil, dihadiri oleh 460 Dekopin Indonesia, dan ini adalah yang memiliki legal standing. Dan pada saat itu memang memilih saya secara aklamasi. Tanda itu terpaksa harus terima karena tidak ada calon lain, dan Munas tidak mungkin tidak ada ketumnya. Kenapa sebenarnya saya tidak bersedia? Karena saya tidak periode, tapi ini sebuah gerakan. Dekopin ini faktor yang pertama adalah satu, demokratisasi, yang kedua trust. Jadi ketika anggota percaya sama seseorang, maka tidak ada hambatan bagi mereka untuk memilih siapa yang mereka pilih. Nah, itu yang membuat saya terima, tetapi saya minta satu keputusan. Apabila ada dinamika eksternal yang bisa mengganggu soliditas Dewan Dekopin, maka beri mandat kepada saya untuk menetapkan ketua umum yang bisa menjaga, melanjutkan pegawai Dekopin. Itu memang, ya, karena saya punya pilihan kuat bahwa mungkin ada dinamika eksternal, dan saya menyadari itu. Karena itu sebagai seorang pejuang koperasi, penggiat koperasi, pemikir koperasi, saya tidak mungkin mempertahankan diri saya hanya karena mau menjadi ketua Dekopin. Dekopin di atas segala-galanya bagi saya. Nah, alhamdulillah saya gunakan mandat itu, dan setelah saya berkonsultasi khususnya dengan keluarga sebesar saya, kemudian ketua umum saya, ya, dan sahabat saya, hasil diskusi itu maka saya memintakan menyelamatkan Dekopin secara konstitusi daripada kepentingan pribadi saya. Nah, alhamdulillah Prof. Jimli ini adalah bukan orang baru di koperasi. Beliau bersama saya 5 tahun sebagai ketua di koperasi dan senantiasa bersama. Ya, saya ketua koperasi itu tidak datang, tapi Prof. Jimli ini aktif betul. Ya. Setiap kita rapat diundang beliau selalu hadir. Rapat, bukan acara-acara sebelumnya. Ya, biasanya koperasi itu hadir pada tertentu, tapi Pak Jimli beliau aktif. Dan beliau pemikir koperasi dan juga praktis koperasi. Tadi kita mendengar beliau tahun 78 lebih dari saya sudah memilih koperasi. Dan beliau seorang pakar tata negara yang punya pikiran tentang ekonomi konstitusi. Itu ditulis. Oleh karena itu kami bersepakat dengan Komatur, kemudian persetujuan daripada seluruh peserta Munas yang hadir dalam Rapimnas ini melalui Zoom maupun secara fisik menyepakati mandat saya kita tetapkan Prof. Jimli sebagai ketua umum dengan amanah bahwa ini harus menjaga Dekopin. Karena Dekopin ini tidak boleh intervensi oleh pihak manapun. Dekopin itu tunduk pada undang-undang koperasi, bukan pada undang-undang ormas, bukan pada undang lain. Dan kepengurusan Dekopin itu sah. Kenapa? Karena yang menetapkan kepengurusan kelas, bukan siapa-siapa. Kepengurusan Dekopin tidak perlu ada pengakuan dari kementerian yang tidak terkait dengan koperasi. Secara persyaratan kepengurusan Dekopin itu tidak perlu ada sekarang menteri hukum, tidak perlu sekarang menteri koperasi. Karena yang mensangka kepengurusan Dekopin itu adalah Munas. Di bawah Munas adalah Rapimnas. Maka hari ini kita menggelar Rapimnas, pesertanya adalah peserta Munas. Maka hadir ketua Dekopin Indonesia, induk-induk hadir, kemudian Dekopin hadir. Dan alhamdulillah Prof. Jimli dengan kebesaran hati beliau ingin melanjutkan program ini untuk menjaga Dewan Koperasi Indonesia dari konstitusinya. Dan Dekopin hanya tunduk pada Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992. Itu penjelasan dari saya. Jadi ini kebesaran jiwa, lebih saya mementingkan ke eksistensi Dekopin daripada kepentingan pribadi saya. Selamat. Baik. Jadi saya sendiri tidak ikut Munas. Saya ikut Munas Jancol. Sama tadi saya bilang tidak sampai habis kan tanggal 21 malam saya berangkat. Nah, kalau Munas di satu lagi saya nggak ikut. Tapi 3 minggu lalu, 2 minggu lagi saya ditelepon oleh formaturnya. Itu lebih minta saya jadi ketua Dewan Nasihat. Aduh, saya kan sudah Dewan Nasihat ini, ya kan? Tapi periode yang lain yang kemarin, saya itu membayangkan nanti saya diangkat lagi jadi ketua Dewan Nasihat ini.
berpikir mungkin ini peluang untuk menyatukan, gitu loh. Makanya saya terima. Bismillah. Saya telepon beliau, saya minta kita nasihat ini, ya kan? Saya tanya beberapa orang, ya apa Pak? Ya Bismillah. Dengan asumsi jadi 2 penasihat, gitu loh. Sana sini untuk nasihati dua-duanya. Tapi ya tadi seperti yang saya jelaskan, Pak Menteri punya pandangan baik supaya lebih efektif. Saya ketemu, ya sudah, Bismillah, kita kerja, politik kerja. Pak, artinya ini masih membuka peluang untuk rekonsiliasi, terus bergainingnya seperti apa gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, dari tanggal 20 Desember sampai dengan hari kemarin, itu ruang rekonsiliasi itu saya buka lewat-lewat. Dari kepada pihak-pihak yang bisa memediasi telah saya milih, tetapi yang mungkin Allah belum meridhoi daripada forum itu. Tapi ke depan ini terserah beliau. Itu sebetulnya sekarang ada di tangan Pak Prof. Dimli, bukan lagi di tangan saya. Ya, kalau ruang itu sudah, soal di koperasi itu yang prinsip bukanlah kekeluargaan, kegotong royongan. Di koperasi itu ada 3 prinsip yang harus dipegang. Ya. Cita, nilai, dan prinsip. Cita itu akan memperjuangkan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional. Itu amanah mengatah. Kemudian nilai apa? Kegotong royongan. Prinsip ada kekeluargaan. Jadi ketika bicara konsolidasi itu bicara tentang kekeluargaan. Nah itu prinsip koperasi. Dan itu saya buat terus sejak saya mengurus koperasi tahun 80 sampai hari ini. Nah, ruang itu nanti kita buka, yang memang mungkin belum waktunya atau karena Allah belum mempertemukan itu sehingga belum terjadi. Tapi yang prinsip bahwa Dewan Koperasi itu menganut 3 prinsip tadi: cita, nilai, dan prinsip. Nah ketika masuk di situ, maka Islam orang gerakan pasti menerima. Pak, satu lagi Pak. Jadi ini nantinya ke depannya, karena ini ada 2 kepengurusan di Kopin, ini akan lebih mengutamakan rekonsiliasi ataupun langkah hukum, mengingat Prof ini pakar hukum gitu. Yang paling penting adalah bahwa di Kopin harus dijaga konstitusi. Di Kopin hanya tunduk kepada undang-undang koperasi nomor 22 tahun 92, tidak tunduk kepada undang-undang ormas maupun undang-undang politik. Dan di Kopin tidak perlu mendaftar ke mana-mana. Karena negara hadir saja untuk mengesahkan anggaran dasar. Nah, jadi nanti kalau ada organisasi di koperasi saja, kekeluargaan, kegotong royongan. Dan beliau adalah orang yang sudah paham tentang itu, ya. Baik ahli hukum negara maupun beliau juga pemikir dan pegiat koperasi, jadi paham tentang prinsip tadi. Yang ini sih adalah nilai prinsip, nilai kegotong royongan, prinsip kekeluargaan. Jadi ketika ada orang yang hendak ikut membangun Kopin, membangun koperasi dengan prinsip kegotong royongan dan kekeluargaan, pasti diterima oleh Dewan Koperasi Indonesia. Berarti satu lagi Pak, terkait SK ya Pak, terkait SK yang kepengurusan yang Pak Bambang itu seperti apa Pak? Tanggapan Bapak jadinya? Itu bagian dari substansi semua. Memang ada SK-nya? SK apa? SK apa? Emang ada SK-nya? Enggak, maksudnya sudah disahkannya gitu Pak? Kita belum lihat apa SK seperti apa. Ya, nanti kita lihat. Ya, itu masalah yang bisa dibicarakan. Soal teknis. Masing-masing orang teknis sudah sendiri. Pasti dia mengganggu dirinya benar. Akan gitu. Nah, itu nanti ketemu dulu, ya kan? Ketemu semua yang terkait. Ketemu dengan Menteri, Wamen, ketemu dengan ya barangkali karena ini ada urusan dengan partai, ketemu dengan partai juga. Tapi ujungnya saya rasa kita minta dukungan dari masyarakat. Karena beliau akhirnya yang ini kan dalam rangka merealisasikan impian ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, ekonomi koperasi, gitu ya. Jadi sabar dulu. Detailnya nanti kita mau berkompromi. Pak Saku Pak, sebagai ketua umum terpilih akan melanjutkan cita-cita Pak Nurdin dan menuju cita Gibran ya. Satu, impian konstitusi kita tentang koperasi itu harus dilanjutkan. Apa yang sudah diprogramkan selama ini itu sudah penjabaran. Yang kedua, penekanannya untuk mendukung realisasi dari Astagfirullah. Ya sudah jadi program Pak Prabowo gitu. Nah, tapi yang ketiga
juga ya ini rekonsiliasi itu sebab tidak efisien kalau bertengkar dulu. Nah, lagi pula mereka dengan asumsi dia lebih sah, nanti apa namanya pemerintahnya dalam hal ini Menteri Koperasinya berpihak di situ, sedangkan DPR-nya itu berpihak di sini. Ini nggak bisa di harus segera diadakan musyawarah. Ya, itu aja dulu. Detailnya nanti aja yang sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.